Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Pengusiran Genderuwo yang sering mengganggu warga. Pagi itu kompleks perumahanku geger. 4 remaja tanggung ditemukan meninggal overdosis persis di rumah kosong yang ada di sebelahku. Mereka pesta miras dan juga narkoba. Setelah polisi datang dan diadakan olah TKP, mayat 4 remaja itu pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sebagai ketua RT di wilayah itu, kematian 4 remaja tanggung tadi tentu menjadi beban berat tersendiri bagiku. Pertama, aku harus menemani bapak-bapak polisi itu melakukan olah TKP. Yang kedua, harus mencari jati diri siapa sebetulnya 4 remaja naas tadi, dan kemudian diketahui sebagai anak-anak jalanan binaan salah satu rumah singgah di kotaku. Dan yang ketiga ini yang paling berat, membersihkan bekas-bekas kematian yang ada di rumah itu, termasuk bergotong royong dengan bapak-bapak satu komplek untuk membuka dan mencopoti genteng di atas agar hawa mistisnya hilang. Setelah itu standby menunggu komplain warga kalau terjadi hal-hal yang bersifat mistis seperti penampakan dan lain-lainnya. Betul saja, sehari setelah kejadian, Bu Sarbini sudah mengadu bahwa pada malam setelah kejadian, di rumah kosong yang masih ada garis polisinya itu, sudah terdengar suara-suara ketawa dan juga ribut-ribut, seperti sedang ada pesta miras di situ, yang kemudian disusul dengan jeritan kesakitan. Belum sempat laporannya kutindaklanjuti, sudah datang Bu Yuliono yang bercerita dengan versi yang hampir sama. Cuma yang ini ditambahi dengan ketukan pintu untuk minta tolong. Dan setelah dibukakan, yang ada cuma kesunyian dan bau alkohol yang menusuk hidung. Kejadian yang sama pula dialami dengan Pak Ferry yang malam itu entah kebetulan atau bagaimana. Ban sepeda motornya gembos karena Pak Sastro yang buka tambal ban di ujung kompleks sudah tutup. Maka Pak Ferry terpaksa menuntun sepeda itu sampai ke rumah. Tepat 100 meter sebelum rumah kosong itu, beliau baru sadar kalau harus melewati rumah kosong yang jadi angker dalam beberapa hari ini. Tentu saja hatinya jadi kebat-kebit, apalagi suasana komplekku pasca kejadian itu jadi sepi, dan warga lebih suka ngendon di rumah, termasuk aku. Dan betul, ketika langkahnya sampai di depan rumah itu, terdengar suara ketawa cekakakan saut-sautan yang kemudian dilanjut suara botol dipecah dan juga suara orang bersendawa keras sekali yang diakhiri dengan suara tangis yang menyayat hati. Setelah itu pintu pagar halamanku yang jadi sasaran. Pak RT, tolong Pak, katanya dengan suara yang terputus-putus. Mendengar suara Pak Ferry, aku yang habis sholat isya langsung bergegas ke depan. Ada apa Pak? Benar Pak RT, katanya dengan nafas memburu. Segera aku buka pintu dan meminta Pak Ferry masuk. Setelah meminum 1 gelas aqua, Pak Ferry bisa bercerita dengan lebih runtut. Kok pulang malam-malam? Dari mana sih Pak? Kataku basa-basi. Pak RT, tadi mau beli bolam, terus bannya bocor. Terus melewati rumah kosong itu, kataku menggoda. Ya mau lewat mana lagi Pak RT? Jalannya kan cuma itu. Ternyata betul loh Pak RT, rumah itu berhantu. Masa Pak? Saya sendiri juga heran kok Pak RT. Orang sudah meninggal kok bisa hidup lagi. Suaranya itu loh Pak RT, katanya sambil geleng-geleng kepala dan bergidik. Kami kemudian berdiam diri. Setelah agak lama dan hatinya mulai tertata baik, Pak Ferry lalu pamit. Giliran aku yang kemudian jadi pening, karena kalau hal ini berlarut-larut, tentu akan mengganggu ketentraman warga komplek. Melihat diriku yang galau, istriku kemudian duduk dan memberikan saran agar aku menemui Pak Bono, Ustadz sekaligus ahli ruqyah, siapa tahu bisa memberikan solusi yang jitu. Paginya aku menemui Pak Bono, dan dari dirinya aku mendapat saran dan juga metode untuk mengatasi persoalan rumah kosong itu. Karena menurut Ustadz Bono, arwah yang sudah meninggal tidak mungkin bisa hidup lagi.
apalagi sampai mengganggu seperti itu. Pak, itu bukan arwah gentayangan, tapi jin. Katanya pasti. Dan jin yang berani masuk dalam dimensi manusia sebetulnya pada posisinya yang lemah. Mendengar pesan-pesannya itu, hatiku tambah mantap. Maka setelah lepas pukul 9, aku mengambil air wudhu dan mendirikan sholat hajat 2 rakaat. Tanpa batal wudhu, aku segera mendatangi rumah kosong itu. Lewat jendela samping, aku melihat lubang yang bisa aku gunakan untuk mengintip. Suara-suara berawukan itu terdengar cukup kencang. Astagfirullah. Dari lubang itu aku melihat dengan jelas yang sedang pesta miras itu bersosok seperti anaknya King Kong, besar dan berbulu. Ini yang bikin rusuh ternyata, mereka sebangsa genderuwo. Aku lalu mengumandangkan azan. Seketika terdengar jeritan kesakitan dan sambat taubat tidak kuat. Dengan berani kubuka paksa pintu butulan. Mulutku tak henti-hentinya mengucap ayat-ayat kursi dengan dengung rendah, sehingga hidungku bergetar. Menurut Ustadz Bono, dengan cara begitu, doa-doa itu memiliki daya penghancur yang lebih kuat, karena mampu menembus gelombang alfa dan theta yang menjadi pintu masuk golongan jin dan setan mengganggu manusia. Ternyata betul, terdengar suara keras seperti benda jatuh yang dibarengi dengan bau sangit. Setelah itu, cep, sunyi. Lampu senter 6 baterai kunyalakan, sorotnya yang terang menembus suasana kelam di rumah kosong itu. Bau anyir dan bau alkohol sisa kejadian itu tercium sangat keras. Tiba-tiba terdengar suara geraman yang luar biasa keras, arahnya dari ruang dapur. Mulutku kembali melantunkan ayat kursi, yang ditambah dengan bacaan kulhu geni. Ternyata betul, di dapur itu terlihat sosok seperti King Kong yang duduk melipat kaki. Tubuhnya tinggi besar hampir menyentuh langit-langit. Begitu terkena cahaya lampu senter, kepalanya terangkat. Masya Allah, matanya merah menyala, ukurannya sebesar piring makan, giginya meringis memamerkan taringnya yang sebesar celurit ukuran besar. Hah, siapa kamu? Mendengar teriakanku itu, King Kong itu berdiri, tubuhnya jadi kelihatan sangat tinggi menembus plafon. Aku mundur berapa langkah. Aku yang tunggu rumah ini. Suaranya besar mirip suara truk diesel yang sedang di-starter. Ini rumahnya manusia. Kenapa kamu tempati? Aku sudah bertempat tinggal di sini jauh sebelum rumah ini dibangun. Aku dan keluargaku tinggal di pohon randu alas yang kemudian ditebang dan dijadikan rumah ini. Oh, jadi kamu yang membuat penghuni rumah ini jantung diri dan anak-anak yang minum miras kemarin mati? Iya, tak akui, karena ini rumahku. Aku tidak rela rumahku dijadikan tempat yang tidak baik. Terus, kenapa sampean berpura-pura menjadi anak-anak malang yang kemarin meninggal karena pesta miras? Kataku dengan keras. Kasihan anak-anak itu, dikira jadi arwah yang penasaran. Supaya rumah ini tetap kosong dan tidak ada yang berani menempati. Kemudian dilanjutkan dengan sapuan keras tangannya yang sebesar tiang plafon itu ke arahku. Aku yang sudah waspada dari tadi langsung berkelit dengan langkah segitiga. Dengan langkah segitiga yang kukuasai dengan baik, serangan itu menimpa ruang kosong. Genderuwo itu makin marah. Begitulah suara-suara yang kami timbulkan berdua. Beberapa kali sabetannya mengenai diriku. Terasa berat dan bagai diguncang puluhan pukulan Tishen rasanya. Karena merasa semakin tersudut, akhirnya aku terpaksa mengeluarkan jurusan andalan. Kakiku merendah, lenganku hampir menyentuh lantai, dan Hook dibarengi dengan seruan Allahu Akbar. Kakiku lurus menghantam perutnya. Kemudian dengan gerakan menggunting, tumitku menyentuh dengan keras dagunya. Genderuwo itu terlempar. Ampun, panas, kapok. Genderuwo itu sambat-sambat minta tolong. Aku langsung berdiri tegak dengan posisi siaga. Kalau sudah kapok, malam ini juga aku minta kamu pergi dari rumah ini. Bawa anak istri dan semua kerabatmu.
Bila tidak jadi, ku bikin hancur lebur dengan ayat kursi dan kulhugeni ini, ancamku. Ingat, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Iya, aku mohon ampun. Aku sudah kapok, tidak akan mengganggu lagi. Malam itu juga dengan dibarengi suara seperti angin ribut, genderuwo itu pergi dari rumah itu. Di luar ternyata sudah penuh bapak-bapak yang bersiaga, namun tidak ada yang berani mendekat. Menurutnya pertempuranku dengan genderuwo penunggu rumah kosong itu berlangsung sangat seru. Suaranya kayak bumi yang diguncang gempa. Aku kemudian duduk terfokur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pojok rumah itu, mengatur nafas dengan irama segitiga, sambil mengusap tanganku yang matang biru, terbentur perabotan tadi di dalam. Sementara banyak warga yang kemudian memberikan minum dan juga memapaku pulang ke rumah. Demikian ceritaku ketika terpaksa harus mengeluarkan ilmu pencaksilat perisai diri, warisan leluhurku, untuk mengusir genderuwo liar yang mengganggu ketenangan warga di kompleks perumahanku. Rumah itu sendiri sekarang udah aku beli, dan ku pergunakan sebagai sanggar silat bagi adik-adik Karang Taruna yang ingin mempelajari, sebagai sarana untuk menyegarkan tubuh, dan juga sebagai alat bela diri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.